Bismillahirrahmanirrahim. Alam annahu la yastaqimu mal ihmal halun wa la yasluhu mal ifal amrun. Ini fasal menjelaskan tentang bagaimana kita mengisi waktu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan sampai ada waktu lewat baik di waktu siang atau malam itu apa? Kecuali ada nilai ibadah. Kita kalau mampu seperti itu maka kita akan terlihat keberkahan waktu, keberkahan umur, faedah umur. Tapi kamu perlu paham, wa'alam annahu la yastaqimu mal ihmal hal, ketahuilah kondisi kita itu tidak bakalan stabil. Mal imhal, suatu kita imhal itu menyungkan, ngosongaken, mengabaikan. Ada waktu yang terabaikan, maka keadaan kondisi kita tidak bakal stabil. Bila mana kita mengabaikan salah satu waktu levelnya ada kan udah makom, udah hal. Lah hal itu akan stabil, yang akhirnya jadi makom bila mana kita tidak mengabaikan waktu. Walayasluhu mal ifal amrun. Dan juga suatu masalah itu tidak akan baik bila mana kita melalaikan. Kita lagi fokus ke apa? Lagi fokus kepada sesuatu. Ya udah, jangan sampai kita lepas dari sesuatu tersebut. Kalau kita sampai lepas dari itu, maka itu terjadi akan tidak sempurna, tidak memuaskan. Itu udah faedah. La yastaqimu mal ihmal halun wa la yasluhu mal ifali amrun. Jadi namanya ihmal dan ifal itu adalah sesuatu yang tidak baik. Artinya ihmal, kita selalu mengabaikan, menunda-nunda, mengundur-undur. Ifal, kita melalaikan. Makanya sampai Hujatul Islam Imam Ghazali dalam ihya-nya pernah di situ menyebutkan yang bagi antua zi'auqatik, seyogianya kita itu mengatur waktu-waktu kita. Diatur untuk apa? Untuk wiridan. Nah, wirid itu bukan berarti wiridan itu bacaan tidak, bisa deres, bisa apa. Dan juga kita menentukan setiap waktu itu kita kesibukan apa. Ya tidur, makan ya makan, belajar ya belajar. Gitu. Jangan sampai waktu itu kita udah dipakai ini untuk makan, kita justru dipakainya untuk tidur. Ini untuk tidur, justru dipakainya untuk belajar. Itu juga tetap kurang baik. Nah, tetap ada walau tuh isi orang kita. Mamanya ini waktunya tidur, ya udah. Kita jangan sampai diisi dengan yang lainnya, walau tidur visi Lah barang siapa yang meninggalkan waktunya dengan ihmal, dengan dia membiarkan, mengosongkan dengan sia-sia sudah, ihmal dan bahaim. Seperti kita membiarkannya ihmal seperti bahaim, seperti yang dia bahaim itu ya dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri kecuali diatur orang yang punya bahaim itu. Lah kita jangan sampai waktu itu kita tidak bisa mengatur waktu sendiri gitu tuh. Jangan sampai kita yastahilu fi kulli waqtin bima ittafaqo kaifat tafaqo. Artinya ya udahlah, kita kalau waktu ini waktunya disuruh kerja ya kerja. Kalau disuruh kerja ya diam. Kalau disuruh ini ya lakukan. Ya jangan seperti itu. Yastahilu fi kulli waqtin bima ittafaqo kaifat kebetulannya saya suruh mau mengerjakan apa, jadi saya mah tidak mau mengatur waktu diri sendiri, mau ini dan pagi mau ini, udah apa ketemunya saja nanti. Ya tidak seperti itu. Untuk tingkat pertama itu perlu mengatur waktu sendiri, sebab kalau kita tidak bisa mengatur sendiri sesuai nanti kita bangun mau apa kamu, jadi bangun masa jam segini mau ini, jam segini mau ini, jam segini mau ini, seperti mengatur dengan diniatin yang baik seperti yang di atas itu. Jangan sampai apa nanti saja ketemunya gimana. Lah itu kalau kita seperti itu, artinya kita itu tidak ada mengatur waktu kita sendiri, maka akan habis aktaru aqotihi banyak yang waktu terbuang sia-sia. Sedangkan waktu itu adalah umurmu, dan umurmu adalah modalmu. Modal apa? Modal untuk kita membelanjakan umur ini dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Umur itu adalah modal kita untuk kita bisa mengejar surga, kalau ke surga.
Wabihi usuluka ila naimil abad fi jiwarillah. Dengan umur inilah kita bisa usul ila naimil abad fi jiwarillah. Lah itu yang dimaksud tafsiran wala tansa nasibaka minad dunia. Kamu jangan lupa bagianmu minad umruk. Minad dunia min umur, dari umurmu itu adalah modal, kamu itu adalah umur. Maka jangan sampai umur itu tersia-sia. Maka kita atur sebaik mungkin supaya kita dengan umur ini yang adalah harta pokok kita, modal kita, itu akan kita dapat bakti yang sangat luar biasa. Bagaimana baktinya? Dengan kita mengisi umur ini dengan amal-amal soleh. Jadi fakuluna fasik min anfasik jauharatun, setiap hembusan napas kita itu adalah jauhar, permata yang tidak ada nilainya. Dan kita kalau udah lewat tanpa diisi dengan amal soleh, maka fala audalah, maka tidak akan kembali lagi. Walaupun kita itu usia saya tadi lewat 1 jam, dikembalikan lagi lah, dibayar 1 miliar, nggak bisa. Ya udah lewat tadi itu 1 jam dengan tidak ada nilai pahala, dengan kesia-sia, udah dikembalikan lagi lah, dibayar 1 miliar, nggak bakalan bisa kembali lagi. Jangan sampai waktu lewat dengan tersia-sia. Lah bukan kita seperti itu, bukan berarti semua habis waktu kita untuk wiridan macam satu, tidak. Walaupun wiridan itu yang paling top, yang paling luar biasa, saya habiskan waktunya untuk 1 wiridan, ya tidak seperti itulah pemahamannya. Sebab dengan kita menghabiskan waktu kita dengan 1 wiridan, maka bermacam-macam wiridan itu masing-masing punya keberkahan yang berbeda. Sebab setiap wiridan itu ada pengaruh di hati, ada cahaya di hati, ada pertolongan di hati, ada kedudukan di Allah yang berbeda-beda. Sama-sama buahan yang paling enak apa umpamanya kita makan itu aja, ya tetap aja nggak baik gitu. Sebab tubuh kita perlu untuk nutrisi mata, perlu untuk nutrisi telinga, lidah, darah, itu makan buah-buahan yang banyak Pak, yang macam-macam gitu, yang macam-macam. Walaupun buah itu yang paling top, tetap aja tidak baik. Juga selain itu, wa'ida tidak takramin ilawiddin aman tapi dalika minas amal. Umpamanya kita dengan kita pindah dari satu wiridan ke wiridan lain, itu berarti kita aman dari sama kasal, bosan. Kita baca la ilaha illallah terus habis itu kadang ada kebosanan, kita pindah subhanallah, itu beda suasananya, rasanya. Kita beda Allahu Akbar, beda lagi. Jadi aman dari dojri wal malal. Sebagaimana Ibnu Athaillah rahimahullah pernah mengatakan, lamma alimal haq min kawujudul malal, alimal haq wujudul malal, lawana lakat toha. Sewaktu Allah mengetahui bahwa di dirimu itu ada kebosanan, maka Allah bermacam-macamkan bentuk-bentuk kata-kata. Ada sholawat, udah kenyang, ganti baca Quran udah kenyang lagi, ganti zikir, baca tasbih, ganti baca lagi. Jadi kan kita terus selalu nasyat, selalu semangat. Jadi intinya pada ini pertama, jangan sampai kita waktu lewat dengan diimhalkan, dengan kita lupakan, dengan dikosongkan, dengan tidak dilupakan. Maka cara Hujatul Islam, caranya dengan kita berusaha bangun tidur itu kita mengatur waktu kita untuk hari ini, insya Allah dengan niatan semuanya baik, akan melakukan ini umpamanya makan pun untuk kekuatan, umpamanya tidur pun untuk supaya semangat ibadah. Jangan kita seperti hewan yang dia tidak mengatur waktunya. Kalau kita tidak seperti itu, akan banyak waktu yang terbuang. Sedangkan kita harus ingat, umur kita adalah harta pokok kita, dan itu adalah modal kita, usaha kita untuk kita membeli kenikmatan surga yang abadi. Jadi setiap hembusan nafas kita adalah permata yang tidak ada nilai harganya. Bila mana udah lewat, maka tidak bakalan bisa kembali lagi dibayar dengan berapapun. Nah, dengan kita mengamalkan itu bukan berarti kita habiskan waktu kita cuma dengan satu pekerjaan wiridan, walaupun yang hebat pun tidak seperti itu. Kita tetap pindah kegiatan yang lain yang semuanya bentuk ibadah.
ibadah, sebab masing-masing ibadah, sholat, baca Quran, wiridan, tasbih, la haula wala quwata, itu ada nur yang berbeda, ada pengaruh di hati yang berbeda, ada kedudukan di sisi Allah yang berbeda. Juga selain itu kita akan mengantisipasi dari yang namanya kebosanan, kemalasan. Sebagaimana apa kata Abdul Sakandari, karena di dalam diri manusia ada malal, maka Allah beri bentuk ibadah itu dengan bermacam-macam supaya kita tidak bosan dalam satu ibadah.